Halo teman-teman Dinarji, bagaimana persiapan untuk masuk ke perusahaan barunya? CV sudah aman, riset tanya-tanya ke orang sekitar sudah, siap untuk interview? Selama interview ngapain ya? Oke, kita akan bahas di Power Tips kali ini. Saya masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Goreti Devi. Hai Bu Devi, Hai Daniel, gimana kabar hari ini? deg-degan karena mau interview nih, nggak tahu selama interview harus ngapain ini kan? Oke, Dan bisa aja ya, emang ini kalau teman-teman tahu ya, kalau kenal sosok Daniel nih, Daniel ini emang apa ya, orangnya kayaknya diam-diam gimana, tapi kalau udah begitu ngomong kocak gitu ya. Jadi selalu menimbulkan apa semangat positif ya. Oke ya, oke, baik teman-teman ini melanjut pada sesi yang kemarin yang kedua kan ya, ya kan, kita kan punya 3C tuh, mm-mm. ada confident, calm, sama cool. Nah, kita Betul, udah betul. confident nih kemarin. Kita Mm-mm. masuk ke yang kedua dan ketiga, calm dan cool, ya. Oke, Langsung aja nih Daniel ya. boleh. Oke. Nah, jadi calm ya, kita memang harus kalem karena bagaimanapun sebagaimanapun kita siap biasanya kita sedikit nervous ya, itu Ya, normal kita menghadapi interview karena itu memang kita perlu untuk secara sadar ya berusaha untuk menjadi tenang. Nah, sebenarnya sebagian persiapan untuk menjadi tenang tuh udah kemarin kan kita CV udah siap, betul. udah latihan ya kan, udah Mhm, latihan nih sama senior ya sudah banyak mhm. bertanya. Nah, apalagi sih yang bisa membuat kita tenang nih? Nah, satu hal yang bisa dilakukan adalah, eee, mempersiapkan pertanyaan, ya. Dan perlu disadari, eee, pertanyaan dan jawaban yang baku nih ya selama interview. Karena perlu disadari, untuk teman-teman semua, ini adalah sebenarnya ajang dialog ya. Jadi bukan ajang Oh, 2 interogasi, arah, ya supaya ya ya. teman-teman iya, 2 arah, supaya teman-teman ini lebih tenang ya. Jadi sebenarnya interview yang baik itu adalah ajang dialog, dialog untuk kedua belah pihak ya, perusahaan maupun teman-teman sebagai pencari kerja itu untuk saling lebih mengenal ya, saling lebih mengetahui letak kecocokannya di mana, ketidakcocokannya di mana. Bisa jadi loh teman-teman udah ngebet banget nih sama perusahaan Betul ini, betul. ternyata setelah ngobrol lebih lanjut, kayaknya agak sedikit beda nih sama yang saya Oh, bayangin. Itu itu bisa nggak saja apa-apa ya, terjadi. Bu? Oh, nggak apa-apa, kan Oh, kita pengennya kerja langgeng ya, pengennya kerja betul langgeng, betul. berkarir juga sukses ke depan. Jadi kalau, selama interview terjadi hal-hal di antara kedua belah pihak ada kecocokan, Mhm ya puji Tuhan jadi ini deal ya kan. Tetapi mhm. kalau misalnya di antara kedua pihak ada yang merasa, "Oh ternyata begini," sah saja kan kalau misalnya siapa tahu perusahaannya senang tapi Andanya yang kurang cocok, Iya bisa iya. juga ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, kita, ada baiknya mempersiapkan tuh, Daniel yang namanya pertanyaan dan jawaban baku selama interview, ya. Itu akan Oh, lebih memudahkan nih buat teman-teman iya sekalian. iya iya iya. Contoh ya, contoh, yang paling sering pertama kali biasanya pertanyaan pertama kali adalah, ceritakanlah tentang diri Anda. Nah, ya kan, gitu. Nah, Oh, teman-teman ini, kadang bingung, diriku iya. kan sudah 23 tahun, aku ceritain dari 0 sampai 23 atau bagaimana? Nah, Heeh heeh. tips ya, jadi ceritakanlah secara singkat biodata, lalu pendidikan ya, Pendidikan, SD, iya. SMP, SMA, kuliah di mana jurusannya, subjeknya, major-nya apa, tugas akhirnya apa. Mhm. Lalu masuklah kepada task. Task itu adalah talent, attitude, skill, dan knowledge ya. Ceritakanlah saya tuh talentnya ini, skillnya ini, knowledge-nya ini ya, kompetensi saya di mana. Nah, mengenai attitude gimana? Gimana nih saya caranya nyeritain attitude saya? Iya iya. Masuklah kepada yang disebut STAR. Ya, STAR itu adalah situation, task, action, dan result. Ya, jadi setelah ada mengatakan saya tuh kebiasaannya ini dan sebagainya. Nah, pernah ada suatu peristiwa nih, suatu situasi ya, di Oke. mana terjadi tantangan seperti ini. Lalu aksi saya dalam mengatasinya atau saya berbuat bla 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 sehingga hasilnya resultnya ini dan saya puas ternyata saya bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, disitulah kita bisa melihat attitude Anda terhadap suatu masalah ya. Mmm, Jadi ada yang kita sebut task dan star. Jadi jangan ini star ini adalah untuk bisa membuat kerangka ya, kerangka bagaimana Anda menceritakan diri Anda secara positif dalam menghadapi situasi iya iya. mungkin yang menantang atau yang sulit sebelumnya. Jadi ini secara terstruktur ya. Jadi yang mendengar juga enak gitu. Iya iya iya. Uh, Tadi Begitu pertanyaan ya. pertama ya, ceritakan tentang diri Anda. Oke. Ya, nah lalu biasanya masuk deh, apa Mhm. yang kekuatan Anda gitu, hal positif itu
mungkin lebih mudah karena kemarin juga kan kita udah bilang tanya aja sama orang-orang sekitar, mungkin ada hal-hal yang positif nih, jadi Hmm, mungkin aku lebih gampang nih ceritainnya ya gitu. Nah, pasti berikutnya biasanya kelemahan Anda iya, apa? Nah, iya, ini bingung loh Bu relate. jawabnya. Sebenarnya mungkin kita tahu sih, cuma kalau kita cuma beberkan, "Ya saya tuh susah bangun tidur, ya orangnya lah agak moody lah gini," titik, nah itu Coret. yang di situ ada deng deng, Iya langsung bener. tring 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 ya suara lagu Betul horor. betul. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah, oke saya tuh misalnya susah bangun tidur, cara saya mengatasinya adalah, ya Oke. dulu waktu saya kuliah heeh, waktu saya kuliah saya dibantu ibu nih. Tapi setelah saya selesai kuliah, saya berusaha untuk mandiri, saya bikin tuh 3 weker ya, alarm di sekitar saya, bunyinya makin lama makin keras ya. Tujuannya apa? Supaya saya lebih lebih bisa bangun cepat nih, dan ternyata terbukti berhasil ya, jadi saya pakai itu. Nah, jadi kalau menceritakan kelemahan ada bagaimana kita mengatasinya, Mhm. ya. Nah, Mmm, lalu yang menarik juga adalah pertanyaan pamungkas nih biasanya, "Kenapa kita harus pilih kamu?" Nah itu jawabnya apa harusnya, Bu? nah jadi jangan, "Ya kan aku kan emang bagus, emang keren." Nah, bisa jadi loh ya begitu. Iya. Ada bagus kita tuh menjawabnya, "Saya mengerti bahwa perusahaan ini sedang membutuhkan ini atau mau berkembang ke arah mana-mana," kan kita Mhm. udah kepo nih tentang perusahaan Betul tadi ya. betul. Nah, dengan kompetensi yang saya miliki, saya, rasa saya bisa berkontribusi nih di sini Mmm, sini sini sini. Nah, itu sih very candid ya, jadi kayak kurang lebih begitu. Nah, berikutnya jangan lupa siapkan juga pertanyaan untuk perusahaan. Jadi kalau ditanya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. iya. Nah, jangan ya. Oh, Di situ kita, terlihat lebih pede ya, lebih percaya diri kalau kita juga berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misal ya, oke fokus, perusahaan sekarang ini kemana sih gitu, atau 2 tahun ke depan mau perkembangannya kemana. Nah, siapa tahu tiba-tiba dia bilang, "Oke kita untuk staf yang kita rekrut, hari ini, kita tuh sama 1 tahun apa 2 tahun ke depan kita mau sebarluaskan ya di pelosok Papua. Kita tiba-tiba mau membuat sesuatu di Papua yang" nah sedangkan tiba-tiba tadinya kan aku ke sini bukan kepengen kayak gitu ya, siapa iya tahu. iya Jadi, iya. di situ dengan pertanyaan yang Anda lontarkan, nggak usah yang terlalu kayak sok gimana gitu ya, Mhm. tetapi Anda punya cukup informasi apakah ini bergerak angka sesuai yang teman-teman inginkan atau enggak. Nah, di situ jadi saling mengenalnya tuh kejadian gitu loh. Oke Jadi jangan terima nasib, iya, iya, enggak. Nah, tahu-tahu pas keluar sebenarnya saya tuh kok ini nggak jelas, itu nggak jelas. Nah, jangan gitu oke. ya. Nah, Seringkali mudah-mudahan sih mhm, ada kenapa? yang bertanya, "Berapa gaji yang kamu inginkan?" Gitu, kadang-kadang bingung, Bu, mau Nah, jawab apa. sebenarnya itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena bukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan pada saat interview. Kita nggak Oh, tahu oke. bar ya, apapun yang terjadi, benchmarking yang terjadi di luar itu tidak tahu kita perusahaan ini sebenarnya gimana, Mhm mhm. ya. Jadi sebenarnya untuk interviewer yang baik pun sudah tidak lagi menanyakan hal Oh, itu, I see. gitu ya. Jadi sebenarnya, mmm, Sebaiknya tidak setelah dijawab setelah iya. interview itu, gitu. Setelah nanti udah ada tes ini dan apa sebagainya, baru itu adalah, Gitu. pembicaraan yang lebih lebih jauh ya. Karena kita bilang begini bisa ketinggian, bisa kerendahan karena kita nggak tahu, what is inside, Betul betul. ya dari di company tersebut gitu, Oke. ya. Oh, itu tadi jadi beberapa pertanyaan yang sering muncul, kemudian, Latihan, latihan, ya, belajar menjawab, cari tahu tadi kelebihan dan juga kekurangan, kemudian cara mengatasinya, dan iya berikan pertanyaan balik. iya ya, oke. Oh, Nah oke. itu udah yang C Mhm. yang kedua. Nah sekarang C yang 3 nih, cool, ya. Cool. Tapi kalau Anda udah siap semua nih, boleh dong cool ya, kita jadi keren nih karena kita udah siap lahir batin ya. Jadi kalau kita sedang offline Mhm. ya, kita 5 menit pertama yang bikin kita tambah keren itu adalah jabat tangan yang mantap, ya tatapan mata Oh, yang I see. firm, gitu ya. Itu yang membuat, eee, first impression itu menjadi, "Wow, ini kayaknya kandidat oke Oh, banget nih," oke gitu. oke. Nah, kalau online ya, online itu, sudah dibawakan nih sebenarnya oleh, salah satu konsultan yang lain ya, teman kita, Mbak Karina Saraswati ya, yang Oh, cantik itu. ya. Nah, jadi Oh. persiapkanlah, kamera kontak yang baik ya, mata tertuju kepada kamera secara mantap ya, tubuh yang
Baik, sehingga audiens yang remote ini menjadi terkesan. Itu sudah ada modulnya, silahkan teman-teman cari tuh Ya, ya, di YouTube ada, di Instagram ada tuh. ada. Heeh. Ada, udah ya tersedia. Nah, jadi termasuk bagaimana menyusun letak laptop dan sebagainya. Jadi waktu Anda jreng pertama buka di Zoom, Anda sudah dalam posisi siap dan kamera itu Anda menatap seolah benar-benar menatap ya audiens yang remote ini secara mantap. Meskipun sejatinya Anda sedang melihat Betul, kamera ya betul. kan, itu kamera kontak. Hmm. Nah, lalu kan tadi kita udah bicara harus mantap ya. Setelahnya begitu pembicaraan dimulai, nah hati-hati ya. Don't act cute. Acute. Aduh gimana ya, Pak? Ada ya, Bu? Meskipun mungkin Anda memang benar-benar cute dan semua orang Heeh. juga tertarik melihat foto Anda, tetapi pada saat interview don't act cute atau don't act snob, snob. Ya kan gue emang hebat ya di kampus. Ya Asik. gimana ya? Jangan act snob ya. Atau act like lazy. Ya, lazy. Ya kadang-kadang kita tanpa sadar badan kita gini, Ya. kepala kita gini. Mm-mm. Ya gimana ya? Jangan kelihatan malas. Nah, Hmm. yang terakhir adalah yang paling membuat ilfeel adalah sikap yang don't know, don't care. Itu Ya, gimana, Bu? ditanya, jadi kenapa kamu mau memilih ini? Tahu, teman-teman bilang bagus. Terus kenapa kamu kok begini? Ya habis papa mama bilang begitu ya aku kerjain aja gini. Jadi sekarang kamu puas nggak? Ya nggak tahu deh. Ya begitu aja deh. Itu don't know, don't care itu yang paling langsung kalau X Factor langsung tetot. Oh, iya, betul. Itu di obrolan Ya. sehari-hari aja bikin males ya, Bu, ya, apalagi interview ya. Nah, ya jadi yang diperlukan kalau pada saat interview, meskipun ini sifatnya adalah dialog, yang kita perlukan adalah act profesional. Karena ini adalah bagaimanapun adalah ajang profesional antara orang yang mau memberikan pekerjaan, pihak yang mau memberikan pekerjaan dengan orang yang sedang mencari kerja. Jadi Anda acting profesional begitu ceritanya. Tuh kan. Kira-kira Sudah begitu banyak deh. bocorannya nih untuk mempersiapkan interview. Apa saja yang perlu ditanyakan ya. Kemudian bagaimana harus bersikap agar tetap Hmm, cool, calm, and confidence. Ya kan? iya. Sebelum kita tutup, Bu Devi, mari kita recap lagi tips kita untuk sahabat Dinarji pada kali ini, episode kali ini. Oke ya, jadi pelajarilah basic interview question and answer Ya, itu udah pasti ya. Lalu siapkan pertanyaan balik. Jadi jangan itu kalau perlu mau dihafalin boleh, mau dicatat boleh. Jadi kalau Anda siap dengan pertanyaan berarti you did your homework ya, kepoin itu hmm, perusahaan. Jadi Anda itu ketahuan Anda nggak blank datang di situ. ya, ya, ya. Dan yang ketiga adalah act professional. Udah pasti Sudah. ya. Itu Oke. yang diharapkan kali. Oke. Bocoran buat episode selanjutnya berarti adalah tentang Episode selanjutnya adalah hal-hal yang lain yang kadang-kadang kita lupa, tetapi itu juga termasuk bisa memberikan nilai tambah lah terhadap interview kita. jadi jangan Begitu deh, Cok. lewatkan episode Yang selanjutnya ya. melewatkan. Bu Devi, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kalau gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Siap. Teman-teman Dinarji, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Bye-bye.